Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Ya, menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Pos Talk. Ya, kali ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai kembali Bapak Rektor Universitas Udayana berkaitan dengan Dies Natalis yang ke-60. Kita bicara tentang apa yang sudah tercapai hingga hari ini dan next kemudian ke depannya seperti apa UNUT ini. Tentu akan menarik untuk kita bahas karena UNUT merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali yang mungkin menjadi yang terbesar di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Win. Om Swastiastu para pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Ya, pertama-tama selamat Dies Natalis yang ke-60 ya, Prof. Terima kasih. Dari kami. Jadi luar biasa dukungan masyarakat, terutama teman-teman pers terhadap keberadaan Universitas Udayana yang akan merayakan ulang tahun yang ke-60. Prof, kalau kita bicara tentang pencapaian hari ini gitu ya, kalau tidak salah Prof sudah hampir setahun ya. Hampir setahun. Ya, mungkin Prof bisa menceritakan dulu apa yang sudah tercapai hingga hari ini dan next ke depannya Prof, apa yang akan menjadi program utama membawa UNUT ke depan ini Prof. Iya. Jadi berbicara tentang capaian sejak saya dipercaya oleh Sivitas Akademika untuk menjadi rektor yang sudah menginjak 1 tahun yang lalu. Yang pertama di bidang akademik tentu kabar yang mengembirakan itu adalah akreditasi. Akreditasi dari 118 program studi yang ada di Universitas Udayana itu yang sekarang terakreditasi dalam kelompok sangat baik, unggul, dan A. Jadi itu sekarang presentasinya sudah meningkat menjadi 65%. 65%. Dari 118 program studi. Yang 35% lagi itu adalah status akreditasi program studi dengan predikat baik. Ya, jadi C0, jadi tidak ada. Itu yang mengembirakan. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya, yang sangat baik itu, yang unggul dan seterusnya, akan kami gadang-gadang menjadi akreditasi internasional. Itu yang mengembirakan. Nah, kemudian di lain pihak tentu program Tridharma perguruan tinggi UNUT sudah seperti yang kami harapkan, walaupun masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Artinya mahasiswa yang memang lulus tepat waktu, prosentasenya itu akan terus kami tingkatkan. Sehingga nanti program sarjana yang memang memerlukan 4 tahun, mereka akan lulus dalam 4 tahun. Kalau misalnya masternya harus 2 tahun, harus lulus 2 tahun. Kalau yang doktor dijanjikan 3 tahun, ya harus 3 tahun gitu. Nah, ada lagi lebih-lebih begitu. Itu yang menjadi perhatian kita. Ini memulihkan kerjasama yang luar biasa, bersinergi sehingga nanti outputnya kelulusan tepat waktu dengan prestasi yang lebih baik gitu. Di SDM, sumber daya manusia, kami perbaiki tentu yang paling kentara itu sekarang jumlah guru besar dari dosen Universitas Udayana yang ada itu sudah meningkat menjadi 13%. Sangat jauh lebih di atas ambang batas kementerian yang dipersyaratkan 10%. Ya, Udayana sudah 13% ya. Nah, kemudian yang lain itu tentu kami lektor kepala yang sebagai bahan baku menjadi guru besar itu juga presentasinya akan kita tingkatkan dan akan kita dorong menjadi guru besar. Itu yang. Nah, kemudian yang lain selain SDM dan bidang akademik tentu infrastruktur, sarana prasarana pembelajaran itu Astungkaro sudah berjalan sesuai dengan harapan kami. Nah, tahun lalu kami meresmikan program sarana prasarana melibatkan 9 sarana prasarana construction. Sudah selesai. Nah, tahun ini ada 22 program konstruksi. Syukur semuanya berjalan. Kemudian dari semua infrastruktur yang kecil sampai yang besar itu akan selesai 22 proyek itu paling lambat 28 Desember tahun 2020. Apakah itu 8 dekanat, kemudian rumah sakit Universitas Udayana, penambahan kamar VVIP-nya, kemudian rumah sakit gigi dan mulut, itu sudah akan selesai di bulan Desember yang akan datang. Juga perpustakaan, nah kemudian hal-hal pendukung lainnya, ya.
jalan, nah kemudian ruang-ruang kuliah dan seterusnya. Karena sebagaimana yang diketahui, semua mahasiswa S0 dan S1 nanti kami harapkan per semester yang akan datang, mulai di Januari yang akan datang ini, kuliahnya semua di Bukit. Itu memerlukan infrastruktur yang harus memadai, sehingga nanti semua bisa migrasi ke Bukit. Itu penting sekali. Nah kemudian yang lain tentu tahun depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut kita akan operasi, mulai operasi, sehingga nanti melalui layanan kesehatan di bidang gigi dan mulut. Nah kemudian rumah sakit akan sekarang tipe B dengan predikat rumah sakit pendidikan akan kita dorong menjadi rumah sakit tipe A dengan rumah sakit pendidikan utama, sehingga nanti paling optimal bisa kita lakukan. Baik, itu yang infrastruktur luar biasa. Nah, kemudian tahun depan lagi kita sepertinya harus lagi menggejot infrastruktur lagi, termasuk beberapa dekanat yang belum memiliki kantor, kita akan bangun dekanat di sini. Nah, kemudian yang lain itu kita ingin membuat rumah sakit hewan terbaik di Bali. Ya, harapan saya akan buat rumah sakit hewan terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Itu ya. Jadi mudah-mudahan itu akan bisa jalan. Ya. Nah, kemudian yang lain di bidang akademik, internasionalisasi. Internasionalisasi, nah Ibu Pak sekalian kan sekarang Udayana ini akreditasinya sudah naik dari A menjadi unggul ya. Nah kemudian akreditasi internasional itu kita gagas. Nah beberapa program internasionalisasi tadi di bidang akademik. Yang pertama UNICEF, jadi Udayana University Senior Research Fellows. Itu kita sudah launching dan mudah-mudahan mulai tahun depan bisa menerima paling tidak 10 peneliti dunia. Dari luar Indonesia yang akan melakukan penelitian di sini, ada kolaborasi. Kami harapkan nanti dia publish paper atas nama. Kalau ini merupakan program baru ya, Prof? Program baru. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Oleh Udayana. Oleh Udayana. Sekarang dilakukan oleh. Kita lakukan untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Sekarang saya dengar dari panitia sudah banyak pelamar yang ingin melakukan penelitian di Udayana. Itu yang mengembirakan. Kemudian program internasional yang lain, yang baru sekali ini kami rapat perdana, itu adalah Universitas Udayana International Advisory Board. Jadi Dewan Pertimbangan Internasional. Jadi Dewan ini terdiri dari 10 profesor kelas dunia. Mereka tersebar dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Australia, ada dari Jerman, Prancis, mereka tadi kita meeting banyak masukannya bagaimana membawa UNUD ke kancah internasional. Mereka akan memberikan nasihat-nasihat dan guidance, panduan bagaimana kita harus melangkah supaya menjadi World Class University. Jadi para profesor ini Prof kumpulkan untuk memberikan masukan ya, memberi masukan kepada pimpinan UNUD untuk bagaimana membawa UNUD ini ke depan. Iya, karena mereka dari universitas yang sangat terkemuka di dunia, tentu memiliki pengalaman ya dan kapabilitas. Jadi kita masuk ke komunitas itu, sehingga nanti mereka bisa memberi arahan kepada kita, memandu kita untuk menjadi internasional. Saya kira kalau Universitas Udayana, universitas yang sangat mumpuni di Bali dan di Indonesia, kalau nanti bisa berkelas universitas yang seperti di luar itu kan luar biasa, tetapi tanpa tercerabut dari akar budaya setempat gitu ya. Jadi walaupun kita mendunia, tetapi lokal genius itu tidak boleh hilang sedikit pun. Apa itu? Ya unggul, mandiri, berbudaya, pola ilmiah pokok kita kebudayaan. Ini tidak boleh lepas walaupun kelas dunia, tapi tetap kita lokal geniusnya itu menjadi dasar kita. Nah, bagaimana itu kebudayaan bisa kita internasionaliskan, ya, sehingga nanti menjadi universitas kelas dunia. Kalau Bali terkenal ke seluruh dunia, kenapa Universitas Udayananya tidak terkenal gitu kan gitu. Nah, harapan kami nanti Bali dan Universitas Udayana yang ada di Bali itu terkenalnya sama-sama. Baik. Nah, gitu. Itu berarti ada target ya Prof ya, dari nasional juga peringkatnya semakin naik, bahkan internasional juga semakin dikenal oleh dunia. Gitu. Jadi tidak hanya Pulau Bali sebagai pariwisata, tapi juga ada UNUD sebagai lembaga. Nah, nanti kalau bisa kita bawa gitu kan nanti dampaknya besar sekali, dunia pariwisata dan lain sebagainya itu akan termotivasi. Yang lebih menjanjikan lagi bahwa Universitas Udayana itu adalah universitas yang nomor 1 di Indonesia yang memiliki jumlah mahasiswa asing terbanyak.
Oh, saat ini Itu modal kita gitu lah ya. Ya. Iya, iya, iya. Kita belum bergerak aja sudah menjadi universitas paling banyak mahasiswa asingnya, apalagi kita sedikit bergerak Bergerak kan ya. gitu. Itu yang perlu kita, potensi itu harus kita minati. Nah nanti saya akan lebih agresif mengambil mahasiswa asing itu yang memang apa yang kita tawarkan itu. Saya ingin mengajak mahasiswa asing itu bagaimana rasanya bertekap dengan sapi, dicari gimana kayaknya Jadi daya tarik bubuk tersendiri ya, Prof, ya. bebek itu kan gitu. Itu menjadi wisata yang menarik gitu. Iya, iya. Dan sekarang kalau mereka tertarik misalnya main surfing ya kita ajak main surfing. Kalau ada event olahraga mau pantikan di Gianyar itu kita ajak Diikutkan main gitu. begitu. Iya, Ya model itulah yang tidak Itu bisa untuk menjadi daya tarik iya, ya, Prof, daya ya, untuk tarik. bagaimana mereka Kita bisa ajak kuliah. mekepung di Jemberano, Baik, kita ajak ngambil metik coklat, metik kopi, langsung nyeduh di tempat, itu kan luar biasa. Nah seperti itu. Itu yang ingin kami perkuat. Oke, tapi sebuah cita-cita besar katakan gitu, Iya. Prof, ya. Pasti ada persoalan-persoalan, ada kendala-kendala gitu Iya. ya, ada yang mengganjal katakanlah gitu Iya, ya. iya, Tapi betul. gimana, Prof? Ada masalah tapi bisa diatasi atau gimana, Prof? Saya kira semua masalah itu ada di mana-mana ya, termasuk memang resistensi, pesimistis gitu kan, memang ada di mana-mana. Tapi tugas kita lah menyelesaikan itu. Kalau memang kita terpaku pada itu, kita akan bisa bergerak. Saya yakin kan kita bisa dan kita akan maju bersama-sama. Itu yang menjadi kendala. Tentu untuk program tadi itu untuk menjadikan Universitas Udayana Kebanggaan Masyarakat Bali ini menjadi universitas yang bagus, bagus kualitasnya ya dan lain-lainnya itu memang memerlukan kebutuhan finansial, sumber daya dan seterusnya itu memang harus kita concern di situ. Itu yang harus kami. Tapi kerjasama dengan pemerintah, mungkin Provinsi Bali gitu ya, dan pihak lain gimana, Prof, selama ini? Ya tentu keberadaan Universitas Udayana yang tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-60 itu tidak lepas dari kontribusi masyarakat termasuk pemerintah daerah ya. Jadi karena memang itu yang kami hormati, jadi kerjasama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, dan provinsi itu tentu kita akan semakin erat. Karena apa? Kami mengambil porsi pembangunan manusia SDM, membuat anak-anak mahasiswa dari Bali ini menjadi pinter. Pemerintah juga, provinsi, kabupaten itu dia kan memang mengadministrasikan secara birokrasi. Kita sebetulnya objeknya sama aja gitu loh. Cuman kami di bidang pendidikan, teman-teman birokrasi di tingkat tata pemerintahan. Bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera, ekonominya bagus, akan sangat lengkap kalau memang masyarakat itu bisa pinter gitu ya. Itu yang kerjasama kita yang bisa kita lebih progresif kan untuk dikerjasamakan gitu. Baik, oke Prof, karena waktu yang terbatas mungkin Prof di bagian akhir ini closing statement katakanlah Prof untuk 60 tahun Udayana gitu ya. Apa yang mungkin Prof ingin sampaikan kepada masyarakat, kepada mungkin internal dulu ya, kampus, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, kemudian juga masyarakat, pemerintah. Silakan. Jadi terima kasih atas doa restunya keberadaan Universitas Udayana yang merayakan ulang tahun yang ke-60 ini bisa berjalan dengan baik. Dari seperti tahun-tahun sebelumnya Dies Natalis Universitas Udayana yang ke-60 itu kita rayakan jauh-jauh sebelumnya melalui pengabdian, research week, seminar-seminar dan seterusnya. Nah, kemudian ada lomba-lomba, kemudian di puncak acara tanggal 29 September yang akan datang itu adalah yang pertama tentu rapat senat terbuka dalam rangka Dies, pertanggungjawaban rektor terhadap apa yang sudah dilakukan setahun terakhir. Nah, kemudian di Udayana di Dies Natalis nanti tanggal 29 September ini yang penting yang kami harus sampaikan informasikan kepada masyarakat bahwa kami akan menganugerahkan Udayana Award kepada 2 orang tokoh nasional pada saat ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi di Universitas Udayana. Mereka yang kami berikan itu adalah yang pertama kepada Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD, yang sudah berjasa kepada kita. Pada saatnya nanti kami berikan Udayana Award dan beliau sudah komitmen untuk hadir pada kesempatan itu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berikan Udayana Award kepada Bapak Kacati Bali. Ya, sebagai apresiasi kami kepada 2 orang itu yang terutama untuk telah membantu
sehingga aset-aset negara yang dipercayakan kepada Universitas Udayana itu kepemilikannya sudah sah sekali sekarang dengan terbitnya SAP, sehingga Universitas Udayana bisa mempertanggungjawabkan aset negara itu untuk kami kerjasamakan dan kami pergunakan untuk sebesar-besarnya atau untuk membantu mahasiswa melengkapi sarana prasarana pembelajaran mereka sehingga mereka bisa nyaman kuliah di UNUD, lulus tepat waktu dengan kualitas dan kompetensi yang mumpuni sehingga nanti harapan kami dengan kualitas dan kompetensi yang bagus mereka tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan. Malah pekerjaan yang akan mengejar-ngejar mereka itu cara kami dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kompetensi lulusan sehingga nanti mudah terserap di dunia kerja. Baik, terima kasih Pak Rektor atas waktunya dan sudah memberikan informasi kepada kita perkembangan terakhir Udayana, kemudian ke depan ada tentu hal-hal yang luar biasa, loncatan-lompatan yang akan dilakukan oleh Pak Rektor yang memimpin Udayana ini ke depan sehingga menjadi lebih baik lagi. Tentu ini mendapat dukungan ya. Ada satu lagi, Prof. Satu lagi ini yang paling penting ini. Nah, dengan dari status akreditasi yang sekarang unggul. Satu proses yang sedang kami lakukan ini sekarang adalah bagaimana kami meningkatkan status kami dari PTN BLU menjadi PTN BH. Mohon doa restu masyarakat Bali, mudah-mudahan akhir tahun ini SK Kementerian hadir di Universitas Udayana yang menyatakan bahwa Universitas Udayana ke PTN BH. Dengan status PTN BH, di internal kami secara internal akan melakukan Tridharma dengan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih besar cakupannya lagi. Nah, kemudian di eksternal masyarakat, kemudian masyarakat Bali dan sekitarnya termasuk juga masyarakat lainnya di negara tercinta ini, kita bisa melakukan kerjasama lebih progresif lagi dengan status PTNBH. Ya, yakin saya kerjasama kita akan lebih intens dengan kualitas yang lebih baik lagi dengan status PTNBH. Mohon doa restunya. Termasuk teman-teman media juga. Kita doakan bersama saya. PTNBH ini berbadan hukum kita tinggal Prof ya. Bisa lebih leluasa lagi, lebih hebat lagi bisa kerjasama dan upaya untuk memajukan Udayana, Universitas Udayana ini. Baik, demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa. Santi.